Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Saya Hilbram Dunar. Kita bertemu pada kesempatan kali ini di program Entrepreneurship, Wirausaha untuk Masa Depan yang Lebih Baik. Ketika kita bicara mengenai wirausaha, ada banyak sekali hal yang perlu kita perhatikan, ya. Salah satunya adalah setelah kita memiliki produk, lalu berikutnya apa? Akan dijual kemana produk ini? Akan diberikan kepada siapa? Apakah ada orang-orang tertentu yang harus kita menjadikan target untuk membelinya? Nah, persoalan-persoalan ini tentunya butuh strategi-strategi khusus agar kita bisa lebih mengetahui kira-kira seperti apa ketepatan dan kejelasan agar produk kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Tentunya pada program ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh Mas Christian Adrianto. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Christian. Halo Mas Christian, apa kabar? Luar biasa hebat. Yes. Mas Hilbram, apa kabar? Super Mas Christian, silakan duduk. Mas Christian seorang entrepreneur, pengusaha, seorang motivator juga, dan menjadi salah satu dari 10 motivator terbaik di Indonesia. Yang itu kita harus berikan tepuk tangan lagi untuk Mas Christian. Oke. Mas Christian, ini ada satu hal yang sangat penting sekali untuk kita ketahui, terutama untuk entrepreneur muda, baru, yang sedang dalam semangat-semangatnya untuk memasarkan produk mereka. Kita bicara mengenai target pemasaran. Ya. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? Kepada siapa dan bagaimana strateginya? Tentu saja kalau kita bahas marketing, bisa sampai 2 hari, 3 hari, mungkin 5 hari. Ya silakan aja Mas. Oh, Saya ke belakang dulu kalau mau 5 hari di sini. Oh enggak. Oke, tapi tentu saja kita hari ini bahas yang sederhana saja. Salah satu teknik marketing terbaik adalah kita gunakan yang namanya leverage atau daya ungkit. Oke, leverage. Nah, leverage. Daya ungkit. Nah, misalkan kita mau angkat mobil, tentu saja nggak kuat. Kita harus pakai dongkrak. Mau lebih tinggi lagi pakai hidrolik. Oke. Nah, habis itu dicuci dari bawah di sebelah. Ya, betul. Kita jadi usaha cuci mobil ini gitu ya. Nah, jadi begitu juga dengan marketing. Kita harus gunakan leverage demi leverage. Begitu banyak leverage. Leverage itu yang daya ungkit kita apa saja? Banyak. Begitu banyaknya. Misalnya. Salah satunya TV. Oke, promosi. Ya, promosi dengan cara kita di TV tentu saja kita akan lebih banyak orang tahu. Prinsipnya marketing kan kita beritahu mungkin sebanyak mungkin orang tentang produk dan jasa kita. Kepada target market yang tepat. Intinya kan seperti itu. Lalu juga tentang pemasaran lain, sosial media gitu juga termasuk. Sosial media, radio, billboard dan lain-lain. Tentu saja hari ini yang sangat efektif adalah internet, termasuk sosial media di dalam. Betul. Nah, kalau kita bicara mengenai setelah leverage diangkat melalui promosi, pengenalan kepada orang, target marketnya ini kita set dari mana? Tentu saja kita sesuaikan dengan produk kita. Dari awal atau setelah jadi atau? Dari awal tentunya lebih bagus. Kita setting tentu saja. Tapi kalau kita misalkan, waduh kita tidak bisa nyeting dan sebagainya, mulai saja dulu. Jalan dulu saja gitu. Oke. Nah, tentu saja banyak sekali, salah satu yang paling efektif untuk pemasaran atau marketing adalah testimoni. Oh, testimoni. Testimoni. Jadi dari pengguna produk kita atau mungkin brand ambassador ke depannya. Betul. Misalkan contoh ada salah satu klinik. Dia memakai testimoni. Contohnya begini. Dulu kencing saya manis. Setelah saya pakai produk ini, kencing saya jadi asin. Cobain sendiri mungkin dicobain asin. Kan katanya terapi air seni juga bagus gitu. Ada yang pernah di sini? Katanya loh, katanya. Saya belum dicoba di rumah ya, ini belum bisa kami pastikan itu katanya. Konsultasi ke dokter ya. Itu misalnya testimoni. Kalau harga? Kalau harga juga. Menentukan harga bagaimana? Salah satunya, harga itu salah satunya. Bisa kita harga gimana cara menentukan? Bisa kita sesuaikan dengan kompetitor kita. Atau kita bisa sesuaikan dengan biaya produksi yang kita keluarkan plus labanya berapa. Nah, begitu banyak cara menentukan harga. Yang pasti harga saran saya yang masuk akal dan bisa dijangkau juga. Dan sekali lagi tergantung target market kita. Kalau kita mau jual mobil, mobilnya untuk kalangan menengah ke bawah, ya kita jangan pasang harga tinggi-tinggi. Tapi kalau untuk kalangan menengah ke atas, harus yang mahal, harus yang boros, betul? Iya. Itu kalau target kita menengah ke atas. Target kita siapa dulu? Tergantung produk kita. Seperti itu. Sekali lagi, dalam hidup ini tidak ada yang mahal, tidak ada yang murah. Oh gitu? Yang ada hanya perbandingan. Contoh Mas Hilbram, ini besar atau kecil? Tergantung dari mana ngelihatnya. Tergantung kalau dibandingkan dengan ini kecil. Oh, besar itu. Ini kecil. Betul. Nah, kalau ini dibandingkan dengan handphone misalkan atau kacamata kita. Jadi besar. Nah, sama dengan harga. Kita berikan harga tertentu dengan diskon, kesannya jadi murah. Iya. Diskon, nggak hanya diskon sebetulnya diskon, kasih hadiah, kasih batas waktu, kasih batas jumlah sehingga orang
berebut. Oh, itu strategi. Itu strategi. Itu luar biasa sekali kalau gitu. Nah, Mas Christian, satu lagi sebelum nanti kita juga break ya. Pertanyaan saya adalah ketika kita menentukan harga. Tadi Mas Christian mengatakan bahwa pada sistemnya awalnya kita juga harus ada promosinya. Ya, targetnya. Nah, termasukkah kita memasukkan harga promosi ini ke dalam harga produk kita? Tentu saja. Kalau kita naik lagi dong ya. Betul. Kita hitung biaya produksi plus macam-macam produksi, termasuk salah satunya bisa kita anggap biaya marketing. Itu kita masukkan bisa. Nanti kita total, tentu saja kita akan mau nyari laba. Setelah biaya produksi ini kita nyari laba. Nah, labanya ini masuk kantong kita, baru itu harganya. Itu bisa salah satunya. Atau kita sesuaikan dengan kompetitor. Nah, kompetitor berapa harganya? Nah, kita mau lebih tinggi, tapi kalau kita lebih tinggi harus buat kesan lebih mahal, atau kita mau lebih rendah. Harus buat kesan lebih mahal atau memang harus lebih mahal? Tergantung target marketnya. Ya, itu persepsi saja sebetulnya. Tapi kalau memang kita mau pasang harga lebih mahal, pastikan pelayanan kita juga lebih baik, lebih luar biasa, dan buat persepsi memang bagus seperti itu. Dan persepsinya adalah. Tapi kalau gitu sistemnya lebih baik mana nih? Kita memberikan harga yang lebih tinggi dengan pelayanan lebih, atau semurah mungkin agar terjangkau walaupun kita mengurangi? Mau lebih keren, dua-duanya. Ya, sekarang kayak maskapai tadi, dia pasang harga mahal, dia bikin satu maskapai lagi yang sama dengan harga yang lebih murah. Iya benar juga. Dua-duanya kuasai market semua. Oke, nanti kita bahas itu lebih detail ya, Mas ya. Dan Anda jangan kemana-mana, ini menarik sekali, banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari program ini. Tentunya tetap bersama saya. Kita break dulu sebentar. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Entrepreneurship, wirausaha untuk masa depan yang lebih baik. Baik, kami lanjutkan lagi program ini, Entrepreneurship, wirausaha untuk masa depan yang lebih baik. Saya Bram Lunar, Mas Christian juga sudah hadir di sini, tapi kami tidak hanya berdua ya, Mas Christian ya. Tadi kan sudah dijelaskan kurang lebih tentang sedikit strategi pemasaran, ya, marketingnya akan seperti apa, jualnya ke siapa, harga produknya bagaimana. Nah, berikutnya yang tidak kalah menarik, kami akan mengajak Anda untuk melihat seorang profil yang juga bisa memberikan inspirasi kepada kita semua, ya. Ini dia memberikan sebuah hal-hal yang menarik dan sistemnya juga diambil dari produk yang cukup unik, bisa kita sebut seperti itu ya. Dan Anda ingin tahu seperti apa? Kita lihat dulu, ini dia profilnya. Lihatlah deretan boneka-boneka ini. Sepintas lalu, terlihat biasa saja dan mungkin hanya menarik perhatian anak-anak atau para penggemar boneka. Padahal, ini bukan sembarang boneka. Dan setelah mengenalnya, dijamin yang mengaku sebagai pencinta lingkungan pasti akan ikut melirik si Horta. Horta sebetulnya itu kependekan dari kata hortikultura. Kebetulan itu program studi tempat kita dulu kuliah di IPB. Mulai dirintis pada tahun 2004, Horta adalah boneka ramah lingkungan yang dibuat dari bahan-bahan sederhana dan uniknya bisa tumbuh rumput dari salah satu bagian tubuh boneka ini. Bermula dari proyek tugas kampus, Gigin dan 7 temannya membidani kelahiran boneka Horta dan sempat mengalami banyak kendala di awal pengembangannya. Suka dukanya sebetulnya lebih ke faktor diri sendiri sebetulnya kalau suka dukanya, karena ini modal juga modal kecil, kemudian juga kita belum tahu pasarnya seperti apa nanti ke depannya. Banyak hal-hal yang mungkin sebetulnya tidak diperhitungkan sama orang. Banyak yang diperhitungkan, wah ini usaha musiman, kemudian juga apaan sih lulusan IPB, sarjana, kok jualan boneka seperti itu. Mungkin agak berat di awal sebetulnya pada saat kita mulai untuk mempromosikan, kita mulai untuk memproduksi, kita mulai untuk menjual. Itu mungkin yang lebih berat di awal sebetulnya. Untunglah, anak-anak muda ini tak patah arang. Berbagai upaya untuk berpromosi, memperkenalkan keunikan produk mereka lakukan, termasuk berupaya beradaptasi dengan keinginan pasar. Layaknya boneka pada umumnya, target market awal boneka ini adalah anak-anak, tapi pada perkembangannya, Horta ternyata bisa dikembangkan ke pasar yang lebih luas. Kalau target market sebetulnya yang utama adalah anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah SD, SMP, sampai kuliahan.
Tapi kalau kita hanya menitik beratkan hanya satu target pasar, saya pikir dari dulu juga sudah selesai, sudah tidak akan bisa berkembang. Akhirnya kita coba luaskan market pasar kita atau target pasar kita. Selain ke anak-anak SD, kita jadikan untuk souvenir, baik itu souvenir pernikahan atau souvenir ulang tahun. Ada juga souvenir untuk perusahaan atau merchandise seperti itu. Penerimaan positif pasar terhadap Horta membawa berkah bagi banyak pihak. Tidak hanya bagi Gigin dan rekan-rekannya yang melahirkan Horta, melainkan juga bagi masyarakat di Kampung Ciomas, Bogor. Ibu-ibu dan remaja putri inilah yang kini menjadi tenaga pembuat boneka Horta. Salah satu hal yang menjadi tujuan wirausaha tercapai berkat boneka Horta, yaitu pemberdayaan masyarakat. Ya, alhamdulillah cukup untuk menghidupi masyarakat atau orang-orang di kampung inilah seperti itu. Yang pasti saya senangnya karena bisa bermanfaat minimal buat diri sendiri dan bisa bermanfaat juga buat orang-orang sekitar sini. Selain kegigihan dan kerja keras, keyakinan akan kelangsungan usaha yang dilakoni bisa menjadi pelecut semangat untuk terus berinovasi. Dengan demikian, usaha bisa makin berkembang dan pemberdayaan masyarakat bisa terus berjalan. Sekarang dan semakin ke depan, isu global warming, isu go green pasti akan terus berembus. Dan saya yakin selama isu global warming semakin hangat gitu kan, boneka Horta ini atau boneka bisa tumbuh rumput ini, boneka yang saya yakin sangat ramah lingkungan, itu akan terus berkembang. Nah, itu sudah sama-sama kita lihat bagaimana profil dari Mas Gigin Mardiansah. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Gigin. Mas Gigin, terima kasih sudah datang di Entrepreneurship, sebuah usaha yang sangat unik sekali, boneka Horta, hortikultura. Jadi di boneka ini bisa tumbuh rumput. Bisa tumbuh rumput, betul. Awalnya bagaimana bisa kepikiran seperti itu, Mas? Ya awalnya sebetulnya karena kebetulan kita dari kampus pertanian di IPB, kebetulan kita juga dibantu sama dosen, namanya Ibu Dr. Nimade Armini Wiyendi. Kalau ide awalnya sebetulnya dari beliau, dari dosen itu, jadi beliau punya ide untuk memperkenalkan dunia pertanian, tapi dengan cara-cara yang menarik, dengan cara-cara yang unik. Oke. Buat anak-anak. Ya. Karena kalau misalkan anak-anak langsung terjun ke sawah, terjun ke tanah gitu kan, apalagi di perkotaan tuh sudah sangat susah. Nggak ketemu sawahnya. Nggak ketemu sawahnya. Iya. Akhirnya kita coba buat media yang menarik seperti ini, dan kita coba buat bentuknya boneka supaya lebih kena ke anak-anak seperti itu. Oke, ini awalnya yang mana dulu? Kalau awal sebetulnya bonekanya bentuknya kepala sama cup es krim. Kita pakai bekas cup es krim seperti itu. Yes. Iya, jadi nanti di kepalanya tumbuh rumput. Jadi kayak orang lah seperti itu. Nanti kan di setiap hari dia tumbuh rumput. Kalau sudah tinggi, udah gondrong, udah panjang, anak-anak bisa belajar memangkas rumputnya itu. Oh, ya, jadi hair designer, hair stylist. Bukan itu tujuannya, ya, potong-potong aja ya. Tapi sempat mengalami kesulitan nggak pada awalnya dalam memasarkannya? Ini aku pegang ya, silakan. Dulu awalnya sebetulnya kalau pada saat penjualan pertama, kita masih ingat banget dulu tahun 2004, kebetulan kita awal menjual itu, kita hanya gelar tikar di koridor di kampus, di IPB. Oh. Betul, kemudian, karena awalnya sebetulnya kita masukin proposal ke sekolah-sekolah. Dan alhamdulillah ternyata ditolak semua sama sekolah gitu kan. Alhamdulillah ditolak ya. Nggak ada yang mau lah, karena ini inovasi baru di Indonesia dan kita berani klaim bahwa ini yang pertama di Indonesia lah, boneka bisa tumbuh rumput yang seperti ini kayak gitu kan. Kemudian kita coba jual, ya udahlah kita coba alihkan ke kampus karena saya pikir kampus mungkin bisa lebih menerima gitu kan orang-orangnya. Kita coba gelar tikar di koridor kampus, kembali alhamdulillah Mas, hari pertama nggak ada yang beli. Nggak ada.